Bapak Ibu, Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan, kita diberi waktu dan kesempatan untuk melakukan seminar rancangan aktualisasi pada saat ini. Kita akan sama-sama mengikuti seminar selama 45 menit. 10 menit akan digunakan oleh Bapak Agung Ramdhani untuk memaparkan rancangannya. Selanjutnya bersama kami, Pak Chandra akan menggunakan waktu 5 menit untuk memberikan penguatan terhadap rancangan yang disajikan oleh Pak Agung. Selanjutnya Bapak penguji kita Pak Arhan Firdaus akan menggunakan waktu 15-20 menit untuk memberikan saran, masukan, perbaikan, dan pertanyaan kepada peserta terkait dengan rancangan yang disajikan. Baik, untuk rancangannya. Silahkan Pak. Mulai, Bu. Putus-putus tadi. Putus dari ya. Silakan Pak. Langsung Pak, langsung. Oh iya, siap. Saya izin share screen dulu, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arhan Firdaus SFS selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Insinyur Sinsu Urianto selaku coach yang telah membimbing saya hingga saat ini. Dan yang saya hormati Bapak Chandra selaku mentor saya yang sudah menyempatkan diri walaupun lagi demam katanya. Baik, perkenalkan nama saya Agung Ramdhani Aram Sulaiman. Saya administrator database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan efisiensi pelayanan rekam input cetak di tempat atau pelari cepat dokumen kependudukan secara online dengan memanfaatkan tools modem M2M Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Latar belakang saya mengangkat judul ini yakni dengan melihat fakta kondisi saat ini, pelayanan mobile yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih mengandalkan metode offline, di mana data hasil perekaman KTPL dan berkas pendaftaran dokumen kependudukan hanya dikumpulkan di titik lokasi pelayanan dan dibawa ke kantor untuk diproses input cetak. Kemudian dampak dari tidak dimanfaatkan tools modem M2M ini, pertama pelayanan mobile yang dilakukan tidak efisien karena hanya memotong jarak yang ada dengan masyarakat. Kedua, prosesnya memakan waktu lebih lama jika dibandingkan dengan datang langsung ke kantor, karena harus menunggu berkas dibawa ke kantor dan diantar kembali. Kemudian yang ketiga, menumpuknya berkas hasil pelayanan mobile sehingga pengerjaan pelayanan umum di kantor menjadi terganggu. Nah, kondisi yang diharapkan dengan pemanfaatan tools modem M2M ini, diharapkan pelayanan langsung atau pelayanan mobile di kecamatan atau di desa-desa ataupun di tempat keramaian dapat dilakukan secara online, di mana proses perekaman, penginputan, dan pencetakan dokumen kependudukan dapat dilakukan di lokasi titik pelayanan dan dapat diserahkan secara langsung ke masyarakat pada saat itu juga. Tujuan aktualisasi ini yaitu pertama meningkatkan efisiensi pelari cepat dokumen kependudukan secara online dengan memanfaatkan tools modem M2M Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter smart dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Manfaat aktualisasi ini terbagi atas 4, yaitu bagi diri sendiri, bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dan bagi masyarakat dan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bogor.
Selama kurang lebih 4 bulan saya bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bool, saya mendapatkan 3 isu. Dari 3 isu tersebut, saya melakukan analisis dengan menggunakan metode APKL atau aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Dan dari 3 isu tersebut, saya mendapatkan core isu yaitu kurangnya efisiensi pelayanan mobile dokumen kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah mendapatkan core isu, berikutnya saya melakukan analisis penyebab isu dengan menggunakan fishbone diagram dengan melihat indikator penilaian dari segi man, mesin, method, dan environment. Setelah mengetahui penyebab isu yang ada, saya memberikan gagasan ide pemecahan isu yakni meningkatkan efisiensi pelayanan rekam input cetak di tempat atau pelari cepat dokumen kependudukan secara online dengan memanfaatkan tools modem M2M Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bool. Kemudian gagasan ini dibagi menjadi 5 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi. Pada kegiatan ini saya berfokus kepada berkonsultasi dengan atasan mentor, dengan atasan, melakukan koordinasi dengan rekan kerja, dan melakukan koordinasi dengan kecamatan yang menjadi sasaran. Tentunya tahapan-tahapan kegiatan ini dilakukan dengan tetap menerapkan nilai-nilai berakhlak. Kemudian kegiatan kedua yaitu melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan. Pada kegiatan ini ada 5 tahap kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama, mencari referensi tambahan terkait tools modem M2M dari berbagai sumber. Dengan output, referensi tambahan berhasil diperoleh. Tahapan kedua yaitu melakukan instalasi sistem operasi dan aplikasi di PC pelayan mobile. Dengan output, sistem operasi dan aplikasi berhasil diinstal. Tahapan ketiga yaitu melakukan koordinasi via WhatsApp terkait konfigurasi dan konektivitas jaringan tools modem M2M dengan server pusat. Dengan output, jaringan tools modem M2M berhasil terkoneksi. Tahapan keempat yaitu melakukan konfigurasi jaringan pada PC pelayanan mobile dengan menggunakan jaringan tools modem M2M. Dengan output, konfigurasi jaringan pada PC pelayanan mobile berhasil dilakukan. Tahapan kelima yaitu memastikan kelengkapan perangkat pendukung yang dibutuhkan pada saat pelayanan mobile. Dengan output, perangkat pendukung pelayanan telah lengkap. Tahapan-tahapan kegiatan ini tentunya dilakukan dengan tetap menerapkan nilai-nilai berakhlak. Kemudian kegiatan ketiga yaitu uji coba atau pengetesan perangkat dan jaringan. Pada kegiatan ini ada 3 tahap yang saya lakukan. Yang pertama, melakukan uji coba hasil instalasi dan konfigurasi PC pelayanan mobile di kantor menggunakan jaringan tools modem M2M. Dengan output, uji coba hasil instalasi dan konfigurasi jaringan berhasil. Tahapan kedua yaitu melakukan pengetesan kemampuan tools modem M2M dalam menangkap jaringan di titik lokasi pelayanan mobile di tiap-tiap kecamatan bersama tim. Dengan output, Dengan output, draft daftar titik lokasi yang bisa dilakukan pelayanan mobile. Tahapan ketiga yaitu menentukan titik lokasi pelayanan mobile. Dengan output, setelah dari draft sudah tersedia daftar rekomendasi titik lokasi pelayanan mobile. Tentunya pada tahap-tahap kegiatan ini dilakukan dengan tetap menerapkan nilai-nilai berakhlak. Kemudian kegiatan 4 yaitu melaksanakan pelayanan rekam input cetak di tempat atau pelari cepat dokumen kependudukan secara online dengan memanfaatkan modem M2M. Pada kegiatan ini ada 4 tahap kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama, menyampaikan surat jadwal pelayanan ke kecamatan sasaran dengan output jadwal tersampaikan ke kecamatan sasaran. Tahap kedua yaitu melakukan edukasi terkait cara penggunaan
dan pemasangan tools modem M2M kepada operator tim. Dengan output, operator tim dapat memahami cara penggunaan dan pemasangan tools modem M2M. Tahap ketiga yaitu melakukan pendampingan pada saat pelayanan yang dilakukan oleh tim. Dengan output, pendampingan berhasil dilakukan. Kemudian tahap keempat yaitu menyerahkan secara langsung dokumen hasil pelayanan kepada masyarakat di lokasi pelayanan. Dengan output, dokumen kependudukan diserahkan langsung ke masyarakat. Pada kegiatan ini tentunya dilakukan dengan tetap menerapkan nilai-nilai berakhlak. Kemudian kegiatan kelima atau terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan. Pada kegiatan ini ada 3 tahap yang saya lakukan. Yang pertama, menganalisis efektivitas pelayanan rekam input cetak di tempat dokumen kependudukan secara online dengan memanfaatkan tools modem M2M. Dengan output, analisis keefektivitasan pelayanan berhasil dilakukan. Tahap kedua yaitu melakukan perbaikan terkait masalah yang didapat pada saat pelayanan. Dengan output, perbaikan berhasil dilakukan. Dan tahap terakhir yaitu melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Dengan output, laporan hasil evaluasi telah diserahkan kepada mentor. Tentunya tahap-tahapan kegiatan ini juga tetap dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak. Berikut jadwal rencana aktualisasi saya yang dibagi menjadi per hari dari tanggal 13 sampai 16 per kegiatannya. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agung. Selanjutnya kami persilahkan Pak Mentor, Pak Cendra untuk memberikan penguatan. Silahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Coach Saudara Agung, Ibu Stice Orianto, Bapak Penguji, Pak Arhan, dan Pak Rizky sebagai host. Alhamdulillah kami sebagai mentor di sini dari Saudara Agung, peserta Latsar CPNS yang kebetulan berada di Dinas Dukcapil Kabupaten Bol. Dan alhamdulillah sesuai basic ilmu peserta Latsar Saudara Agung dalam penerapan rancangan aktualisasi untuk kegiatannya ini sangat bermanfaat bagi kita Dukcapil, khususnya dalam perannya dalam memanfaatkan pelayanan-pelayanan yang secara mobile yang bisa langsung mengakses pemotongan waktu untuk pelayanan bagi masyarakat yang berada di kecamatan-kecamatan atau desa. Alhamdulillah target pelayanan dengan adanya kegiatan ini yang menggunakan jaringan M2M yang dirancang oleh Saudara Agung ini sangat baik. Kami terus terang dari Dukcapil ini, dari sekian lama kami melakukan pelayanan, baru kali ini kita melakukan pelayanan secara online. Online maksudnya di sini yaitu melakukan pelayanan langsung, input rekam dokumen kependudukan dan langsung dicetak di tempat. Alhamdulillah dengan menggunakan M2M ini, Saudara Agung yang tentunya berbasis Eskom bisa memanfaatkan ilmunya penerapan teknologi yang digunakan oleh Dukcapil. Terus terang M2M ini sudah lama berada sama kita di Dukcapil, tapi untuk pemanfaatannya ini belum optimal dan belum digunakan. Dengan adanya Saudara Agung ini, alhamdulillah kita sudah mengadakan uji coba bersama-sama, uji coba pelayanan di kecamatan, di desa-desa sudah berdampak positif dan antusias dari masyarakat sangat membanggakan bagi kita. Tentunya tahapan-tahapan kegiatan yang rencana yang akan dilakukan Saudara Agung, yaitu dengan tahap kegiatan ini kita harapkan berjalan baik untuk kedepannya. Dan tentu kami sebagai mentor serta seluruh pegawai Dukcapil dari kepala dinas sampai kepala seksi dan seluruhnya karyawan dinas Dukcapil mendukung kegiatan tersebut.
karena terus terang diharapkan kegiatan ini akan terus berkelanjutan. Berkelanjutan tentu dengan pengembangan inovasi yang ke depan akan kita laksanakan untuk pencapaian target dalam hal pemenuhan, dalam hal pencapaian target dokumen kependudukan yang ini tentunya diharuskan oleh pemerintah pusat sebagai tolak ukur kinerja kita dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang menjadi tolak ukur kinerja kita. Mungkin kegiatan-kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Bapak Agung sepenuhnya akan mendapat dukungan kita. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mentor, Pak Cendra atas dukungannya, karena dukungan Bapak sangat penting bagaimana Pak Agung bisa melaksanakan aktualisasi ini dengan baik, karena dia anak baru CPNS, ya nanti dikatakan apa juga kok anak baru, bergaya. Tapi dukungan Bapak sangat penting, ya itu sehingga dia bisa berkreasi, ya daripada alat itu diam-diam saja Pak. Baik, baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Pak Penguji, Pak Arhan untuk menggunakan waktu yang disediakan. Silakan. Baik, terima kasih yang saya hormati Bu Stince selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Cendra Esos selaku mentor yang sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya di sela-sela kesibukan dan kurang sehat. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan serta kesembuhan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah memberikan sedikit gambaran singkat terkait dengan kondisi yang ada di Dukcapil Kabupaten Bol dan memberikan penguatan serta dukungan harapan kami serta persetujuan nantinya yang akan Pak Agung Ramdhani menghadap dengan Bapak, konsultasi dengan Bapak selaku mentor atau atasan langsung. Kami berharap dapat memberikan persetujuan, dukungan dan bantuan mungkin, saran masukan supaya memudahkan Pak Agung Ramdhani nanti melaksanakan kegiatan dan tahapan-tahapannya selama kurang lebih 30 hari. Terima kasih banyak Pak Mentor. Kemudian untuk Pak Agung Ramdhani, R.M. Sulaiman. Luar biasa, panjang sekali namanya. Eskom. Wah. Tadi sudah memaparkan rancangan aktualisasinya dengan sangat baik dan menyusun laporan rancangannya juga sangat baik. Namun ada beberapa pertanyaan, saran masukan dari saya selaku penguji untuk menyempurnakan laporan ini. Yang pertama, saya ke judul atau gagasan pemecahan isu. Ketika kita kaitkan dengan agenda 3, Pak Agung, seperti apa sih? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jika dikaitkan dengan gagasan dengan agenda 3, yang pertama manajemen ASN melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan publik dengan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian dari sisi Smart ASN, yaitu dengan memanfaatkan perangkat teknologi berbasis IoT atau Internet of Things sebagai inovasi penunjang pelayanan publik yang lebih baik, efisien, dan profesional. Itu Pak. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Agung. Kemudian yang selanjutnya saya masuk di laporan lembar persetujuan perbaikan. Ini sebenarnya belum dimasukkan ya. Nanti pada saat selesai seminar baru dimasukkan. Oh iya, maaf Pak. Kemudian di kata pengantar langsung Pak Adi Joyo selaku Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Masukkan juga Bupati dong. Ada Pak Bupati, ya karena iya, siap. Tanpa Pak Bupati juga saya rasa Bapak tidak pernah akan bisa duduk di sini. Siap. Ya. Maaf. Karena tanda tangan Pak Bupati juga yang ada di SK CPNS Bapak. Siap Pak. Masukkan itu, karena itu adalah unsur-unsur terpenting juga. Ya. Siap. Kemudian di latar belakang peraturan pemerintah nomor 11 ya, itu sudah berganti atau sudah berubah menjadi PP 17 tahun 2020. Tidak masalah dicantumkan PP 11 2017 yang telah berubah menjadi PP 17 tahun 2020. Tetap tuliskan itu karena
kebanyakan di PP 17 itu hanya sebuah tambahan-tambahan pasal per pasalnya saja atau penghapusan pasalnya. Tetap mengacunya pada PP 11 yang sebelumnya. Tapi namanya peraturan kalau sudah berganti ya kita harus ke yang terbaru. Tentukan. Kemudian di gambaran singkat organisasi ya. Saya masih melihat mencantumkan nilai organisasi. Sebenarnya sudah jelas aturannya di Permenpan RB, Surat Edaran Permenpan RB nomor 20 tahun 2021 bahwa seluruh perangkat instansi, daerah, provinsi, kementerian, seluruh Indonesia sudah harus mengacu pada nilai berakhlak. Jadi sebenarnya tidak ada lagi nilai-nilai organisasi yang sendiri-sendiri. Jadi semuanya kita sudah mengacu pada nilai berakhlak. Kemudian selanjutnya, saya tertarik dengan fishbone-nya. Ya, fishbone-nya kebanyakan peserta tidak mencantumkan environment atau lingkungan. Kenapa? Karena kalau tidak berpengaruh dengan lingkungan, nggak usah dicantumkan. Tapi kalau lingkungan berpengaruh, dicantumkan. Namun sebenarnya hanya memperbaiki kata, bukan jaringan internet 4G yang tidak merata. Ya, kalau jaringannya itu berarti machine-nya, alat. Koreksi kalau saya salah. Lingkungan itu berarti faktor lingkungan yang ada di sekitar. Ya, bukan 4G-nya yang tidak merata, tapi mungkin karena struktur atau kondisi lingkungannya sehingga belum masuk BTS-nya atau apanya towernya, ya seperti itu. Tower. Jadi jangan sebut jaringannya yang menjadi faktor lingkungannya, mungkin seperti itu. Tapi lebih kepada lingkungannya. Kemudian saya lanjut. Di kegiatan 5 ya. Evaluasi. Untuk yang lain saya tidak ada masalah ya kegiatannya. Sudah sangat baik, terutama pemanfaatan modem M2M ini. Tapi dipastikan juga karena ada di tahapan saya lihat ada pemastian lokasi untuk pemasangan M2M, jangan sampai nanti kita pasang di situ malah tidak ada jaringannya. Ya, Pak, makanya ada titik-titik yang berarti yang harus di survei. Ya. Kemudian di kegiatan kelima terkait dengan evaluasi, ini menarik. Evaluasi, menganalisis efektivitas pelayanan rekaman input cetak di tempat pelari cepat dokumen kependudukan online memanfaatkan modem. Melakukan perbaikan terkait masalah yang didapat pada pelayanan, melaporkan hasil evaluasi kepada atasan. Bentuk evaluasinya itu seperti apa nantinya? Coba bisa dijelaskan ke saya, Pak Agung? lebih ke Yang efektivitas itu maksudnya Pak Agung. Bagaimana Pak Agung mengukur efektivitas? Nah, lebih ke saja, Pak. Karena kalau efektivitas kan menyangkut ketujuan pengukurannya, capaian tujuan. Lebih ke apakah dari banyaknya dokumen yang terkumpul, yang terupload, banyaknya masyarakat yang nantinya akan datang memanfaatkan pelayanan yang kita berikan, atau seperti apa? Seperti itu salah satunya, Pak. Salah duanya. Banyaknya dokumennya, banyaknya peserta, banyaknya antusiasmenya masyarakat. Kemudian ya itu. Dari kegiatan ini, dari tahapan persiapan dan lain sampai dengan evaluasi, ya berapa lama nantinya Bapak mengadakan pelayanan di tempat menggunakan modem M2M ini kepada masyarakat? Berapa hari? Sesuai jadwal yang saya rencanakan, Pak. Di sini ada berapa hari? Hampir 2 minggu ya, saya lihat. Ya, 10 hari kira-kira. Hampir 2 minggu ya? 10 hari. 10 hari. Oke, mudah-mudahan nanti dari hasil evaluasinya ini banyak dokumen dan banyak masyarakat yang melengkapi data kependudukannya terutama. Ya, insya Allah, Pak. Oke. Kemudian yang selanjutnya masih di kegiatan 5.
Ya, kegiatan 5 tahapan 3 itu melaporkan hasil evaluasi kepada atasan atau mentor. Di situ saya melihat ada nilai loyal. Ya. Coba berikan contoh perilaku nilai berakhlak, khususnya nilai loyal. Baik. Nilai loyal pada tahap ketiga ya, Pak? Iya. Ya. Pada saat melaporkan hasil evaluasi ini, saya menerapkan nilai loyal seperti contohnya apa namanya? Loyal Apa? Ayo. dengan menjaga Mengakui nama baik. pemerintahan yang mengakui pemerintahan yang sah kan atasanmu itu. Ya, menjaga nama baiknya atasan, berdedikasi, berkomitmen terhadap ya, dan melaporkan sesuai dengan aturan. Oke. Jadi jangan sampai nanti, ini baru satu nilai saya tanya di satu tahapan. Sedangkan tahapan itu ada yang sampai 4 nilai. Jangan sampai nanti nilai-nilai ini hanya sebatas tulisan saja atau pemenuhan dalam laporan. Nantinya hanya fokus kepada kegiatan dan tahapannya saja. Kegiatan dan tahapan ini hanya stimulan untuk kita membiasakan, menghabituasikan nilai-nilai tersebut. Ya. Jadi bukan sebagai ukuran kegiatan ini, tapi lebih kepada penerapan nilainya, habituasi nilainya. Jadi dilihat kembali tabel ya, karena di situ ada panduan perilakunya. Ya, apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai nanti kita melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan kita mengabaikan nilai-nilainya. Itulah tadi saya sampaikan bahwa jangan sampai nilai ini hanya sebatas tulisan saja, tapi harus betul-betul kita terapkan ya sebagai seorang ASN ya, karena masih CPNS. Ini bekal sebagai seorang ASN nantinya. Ya. Siapa? Kemudian yang selanjutnya punya kewajiban, Pak Agung punya kewajiban di Kolabjar untuk mengupload progres mingguan, minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya terkait dengan kegiatan dan tahapan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian nilai apa yang sudah diterapkan, bahkan jika ada nilai yang belum sempat tertuliskan dalam laporan ini, namun bisa kita terapkan atau habituasikan pada saat kita pelaksanaan kegiatan aktualisasi, kita bisa tambahkan nanti pada saat kita melaporkan di Kolabjar dan penyusunan laporan aktualisasi ke depan. Kemudian terus berkonsultasi kepada coach dan mentor. Ya, laporkan juga perkembangan kepada coachnya supaya coachnya tahu sudah sejauh mana Pak Agung melaksanakan kegiatannya. Ini untuk memudahkan Pak Agung dalam menyusun laporan aktualisasi. Kemudian minta persetujuan dari mentor, saran masukan karena mentor lebih paham lingkup kerjanya, mentor lebih berpengalaman di situ. Saran masukan dari mentor sangat berarti buat Pak Agung untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Dan lengkapi semua bukti-bukti yang ada di setiap tahapan, baik itu dokumen dan dokumentasi. Tentunya nanti ada beberapa sampel dari masyarakat, pengajuan-pengajuan kependudukan, data kependudukannya. Nanti dilampirkan, tapi di blur nama dan data-data dirinya, karena itu bersifat rahasia. Siap. Ya. Kemudian foto dan video juga dilampirkan nanti, ditampilkan atau ditunjukkan kepada saya selaku penguji nanti pada saat kita melaksanakan seminar aktualisasi secara klasikal atau tatap muka. Dan yang terakhir, saya kembali meminta bantuan dari Pak Mentor selaku atasan langsung untuk dapat memberikan penilaian sikap perilaku selama kurang lebih 30 hari dan dapat memberikan penilaian sikap penguatan kompetensi teknis bidang tugas kepada Pak Agung. Dan kami meminta untuk memberikan nilai secara objektif agar kualitas pelatihan kami bisa terjaga dengan sangat baik, baik hari ini maupun nanti yang akan datang. Terima kasih sekali lagi Pak Mentor, selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap pekerjaannya. Terima kasih, sampai ketemu nanti di ujian seminar aktualisasi. Dan untuk Pak Agung, selamat beraktualisasi, sukses selalu, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan-kemudahan. Salam hangat dari saya untuk Pak Kadis Dukcapil, Pak Muhammad Adsan.
Ya, Siap, Pak. sampaikan salam dari penguji. Ya, Siap. salam dari seniornya katanya. Senior. Iya, Ya. iya. Siap, Pak. Mudah-mudahan bisa ketemu juga dengan Pak Adsan nanti di Buol. Karena waktu saya di Buol, beliau lagi ada di Makassar waktu itu. Siap, Pak. Masih banyak ya Pak Agung. Oke, Siap, sekian Pak. dari saya. Saya kembalikan kepada coach dan moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Penguji yang telah memberikan saran, masukan, dan perbaikan. Terima kasih juga kepada Pak Mentor, Pak Cendra yang sudah hadir bersama kami. Dukungan Bapak sangat penting untuk bagaimana Pak Agung bisa melakukan aktualisasi ini dengan baik. Dan juga selamat ulang tahun ya Pak, 2000 ke Penuku. Dan Pak Agung, catatan-catatan penting dari Pak Penguji, mohon itu diperbaiki dan dilengkapi untuk kesempurnaan dari rancangan. Baik, Bapak-Bapak yang saya hormati, demikian seminar kita pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Stince. Terima kasih juga kepada Pak Penguji atas masukan dan sarannya. Terima kasih juga kepada Bapak Mentor yang sudah meluangkan waktunya dan mendampingi Saudara Agung di seminar rancangan aktualisasi ini. Oke, dengan tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilakan kepada Bapak Agung bersama dengan Bapak Cendra untuk bisa meninggalkan ruang ujian karena peserta yang berikutnya akan kembali masuk ke dalam ruang ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih, Pak. Saya stop.